Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah finnar. Ikhwan fiddin, kaum muslimin, jamaah salat maghrib rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, di malam ini Allah mempertemukan kita di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Inilah tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi. Maka bersyukur kepada Allah bila Allah memberikan hidayah taufik kepada kita, dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kakinya ke tempat yang sangat mulia dengan tujuan menjalankan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yakni melaksanakan sholat dengan berjamaah bagi kaum muslimin. Bila tidak ada udzur yang syar'i, maka kita tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 124.000 nabi, Rasul yang paling mulia dari 313 Rasul. Nabi Muhammad adalah Nabi yang akhir. Nabi Muhammad pun adalah Rasul yang paling akhir. Namun beliau adalah dimuliakan oleh Allah, diberikan kelebihan oleh Allah. Salah satu yang diberikan oleh Allah kelebihannya adalah di mana Allah memberikan mukjizat sampai di akhir zaman, yaitu Al-Qur'anul Karim sebagai satu-satunya mukjizat yang diberikan oleh Allah, dan mukjizat itu kekal dan dijadikannya Al-Qur'an bagi kita sebagai hujjah, sebagai dalil, sebagai jalan yang harus kita tempuh kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sebagai rahmatan lil khalqi, sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi kaumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
liyasilu ila sa'adatihim, agar kita ini sampai kepada tingkat kebahagiaan fid daraini, pada dua tempat, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayolah kaum muslimin, kita gunakan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ulo panjenengan tertipu dengan nikmat ini, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, kata Nabi, yang kebanyakan manusia itu tertipu. Yang dimaksud tertipu di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang sangat terkenal Fathul Bari, beliau menjelaskan manusia itu tertipu dengan nikmat kesehatan bila kesehatan itu tidak dimanfaatkan untuk beraktivitas, untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Al-amalul mutabi'i li kitabillahi ta'ala wa sunnatihi. Amal dikatakan saleh, kata Ibnu Katsir rahimahumullahu ta'ala, bila amal itu sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin, inilah standar. Kalau amal kita ingin diterima oleh Allah, jangan lupa syurutul qabulul amal. Jangan lupa dua syarat diterimanya amal yang saleh. Syarat yang pertama adalah ikhlasun niat. Amal apapun jenisnya kaum muslimin, apakah amal itu dikerjakan dengan lisan kita, atau amalan itu dikerjakan dengan hati kita, atau amalan itu dikerjakan oleh anggota badan kita, yang perlu kita bekali lebih dahulu adalah keikhlasan di dalam niat. Yang kedua adalah ittiba'ur rasul. Syarat amal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba', dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibekali dengan ilmu. Ini kaum muslimin, inilah yang membedakan antara taklid dan ittiba', antara muqallid dan muttabi'. Siapa yang dikatakan muttabi? Siapa saja yang beramal dan dia tahu tentang ilmu akan amal yang akan dikerjakan. Maka kata Imam Syafi'i, demikian pula Imam Al-Bukhari, hal ilmu qabla al-qawl wal amal. Seorang itu kaum muslimin hendaknya lebih mendahulukan ilmu sebelum berbicara tentang agama. Kita ini hanya mendahulukan ilmu sebelum beramal. Ilmu didahulukan sebelum kita berbicara tentang agama, agar tidak mendahului Allah, agar tidak mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berilmu lebih dulu, baru kita bicara tentang Islam. Berilmu lebih dahulu, baru kita beramal. Ini menjadi syurut qabulul ibadah. Diterimanya amal ibadah itu dengan keikhlasan dalam hati. Ikhlas saja tidak bisa diterima kaum muslimin. Ibadah cuma modal ikhlas gak bisa diterima. Karena syarat ibadah diterima bukan hanya ikhlas, tetapi ikhlas dan ittiba. Harus meneladani Nabi Muhammad SAW. Ittiba saja gak bisa diterima oleh Allah, harus ikhlas. Ibadahnya sesuai dengan contoh Nabi, namun tidak ikhlas, ya tidak diterima. Jadi dua-duanya harus ikut. Inilah yang membedakan seorang muttabi dan muqallid. Kalau muttabi, orang beramal dengan ilmu,
Tapi kalau muqallid, orang beramal atas dasar ikut-ikutan. Dasarnya ikut-ikutan. Begitu ditanya mana dalilnya, dia bilang tidak tahu. Katanya. Nah itu Pak, yang muncul katanya. Yang muncul Pak, dari dulu. Nah itu Pak. Ini karena dasarnya apa? Dasarnya ikut-ikutan. Apakah kita tidak boleh ikut-ikutan? Boleh dalam hal-hal tertentu Pak. Dalam hal-hal yang memang kita tidak punya kapasitas itu, maka kita boleh ikut-ikutan. Seperti kita mengikuti kata ulama al-hadis, bahwa hadis ini ahad, bahwa hadis ini dhaif, lemah, bahwa hadis ini matruk, ditinggalkan, bahwa hadis ini sahih, ini mutawatir. Boleh kita muqallid, boleh kita ikut-ikutan dalam hal itu. Kenapa Pak? Karena kita tidak tahu kapasitas ilmu yang berkaitan dengan hal itu. Namun dalam ibadah-ibadah maqdoh kaum muslimin, dalam ibadah-ibadah maqdoh, ibadah yang setiap hari kita kerjakan, yang diwajibkan oleh Allah, usahakan agar kita mengetahui dalil lebih dahulu. Kita berwudu tahu dalilnya. Kita mengerjakan kaifiyah tata cara wudu tahu kaifiyah, tahu cara dalil dan sebagainya, harus tahu Bapak. Dan bila Allah sudah menetapkan hukum, bila Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita, jangan menolaknya kaum muslimin. Karena menolak kebenaran kaum muslimin, apapun alasannya, maka itulah hakikat kesombongan. Inilah tema yang pada malam ini akan saya sampaikan kepada kaum muslimin sebagai nasihat terhadap diri saya pribadi dan nasihat kepada kita semua. Karena Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Nabi itu pernah mengatakan kalimat ini 3 kali diulang-ulang karena betapa pentingnya itu nasihat. Agama itu nasihat kaum muslimin. Kemudian para sahabat ditanya, liman ya Rasulullah, agama itu nasihat buat siapa? Beliau menjawab, walillahi, buat Allah, wali kitabihi, buat kitab-kitabnya, wali rasulihi, dan buat rasulnya, wali a'immatil muslimin, buat pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan buat kaum muslimin pada umumnya. Ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat bagi Allah. Yang dimaksud agama nasihat bagi Allah, agama itu adalah nasihat yang diberikan kepada kita agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud nasihat bagi Allah. Jadi agama ini kaum muslimin diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai agama samawiyah, agama langit. Agama Islam itu agama samawiyah, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala syariat, dengan segala aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang Allah turunkan melalui malaikatnya yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Diperintahkan oleh Allah menurunkan wahyu dengan bertahap dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Inilah tahapan-tahapan wahyu. Inilah tahapan syariat, aturan-aturan Islam, hukum-hukum Islam yang menyangkut hak hamba dengan Allah, menyangkut hak hamba dengan sesama hamba, dan menyangkut hak hamba dengan alam semesta. Kaum muslimin wa imanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain. Dengan Al-Quran kewajiban kita adalah agar kita tunduk terhadap apa yang diperintahkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah agar kita meninggalkan apa yang sudah menjadi larangan-larangan Allah. Al-Quran diturunkan oleh Allah
agar kita mengetahui bagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah supaya kula panjenengan mengetahui mana ancaman-ancaman Allah yang berkaitan dengan meninggalkan perintah Allah, yang berkaitan dengan melanggar batasan-batasan, larangan-larangan Allah yang sudah ditetapkan. Inilah kaum muslimin rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain. Sadar atau tidak Bapak kaum muslimin, kalau panjenengan membaca surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-13, di mana Allah menjelaskan tentang asal usul kejadian kita, di mana manusia itu berasal dari nutfah. Nutfah, apa itu nutfah? Setetes air mani atau sperma. Kemudian bertahap 40 hari kemudian kita pun berubah menjadi alaqah, segumpal darah. 40 hari kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Inilah proses kaum muslimin agar kita menjadi seorang hamba yang memiliki sifat tawadhu, bisa merendahkan diri kita kepada Allah, tidak lagi menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang takabur. Bila kita ingat dulunya kita adalah nutfah. Kalau ada nutfah Pak, diteteskan di minuman ini, kira-kira mau minum gak Pak? Ada sperma mani diteteskan di air minum ini, kira-kira kalau panjenengan mau minum gak Pak? Kenapa Pak? Jijik Pak, Masya Allah. Tuh Pak, jadi kita ini awalnya adalah menjijikkan. Inilah kaum muslim. Kemudian menjadi alaqah, darah. Proses 40 hari berikutnya menjadi darah. Apalagi darah. Siapa yang tidak jijik dengan darah, Pak Zainuddin? Semua orang jijik dengan darah. Proses berikutnya Allah ubah menjadi daging lahamun. Setelah manusia berubah menjadi daging, organ tubuhnya sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayunfihi ruh. Kemudian Allah mengutus malaikat agar memasukkan ruh ke dalamnya. Fayuktabu, kemudian dituliskan 4 takdirnya Pak. Kulo saya malam ini duduk di hadapan panjenengan, bagian dari takdir azali yang sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau bukan takdirnya Pak, tidak mungkin akan menyapa kita. Bila menyapa kita, memang itulah takdir kita. Bila belum waktunya, tidak mungkin sesuatu akan menyapa kita kalau memang itu bukan takdir kita. Maka Nabi mengatakan bikat birizkihi. Manusia itu sebelum dilahirkan ke dunia sudah ditulis tentang rizkinya. Makanya bapak-bapak tidak usah takut Pak. Tidak usah khawatir itu hidup. Karena apa kaum muslimin? Karena kita ini hidup sesuai dengan takdirnya, tentang rizkinya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keturunan. Kadang-kadang kita membatasi keturunan karena takut miskin, karena takut tidak bisa memberikan makanan dan minuman kepada keturunan kita. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian takut. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena
karena takut makan bersamamu. Hari ini kita lihat kaum muslimin, banyak orang tua yang membunuh anak-anaknya, banyak seorang ibu membunuh anak-anaknya karena dia tidak tahan diuji oleh Allah, menanggung beban kehidupannya. Akhirnya dia membunuh anak-anaknya, lalu dirinya bunuh diri. Ini pentingnya kita kaum muslimin membentengi diri kita dengan akidah yang sahih. Ini pentingnya kita memahami bagaimana akidah yang batil, akidah yang salah. Kaum muslimin, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau diberikan keturunan oleh Allah, diberikan anak laki-laki dan perempuan, jumlahnya sampai 100. Kalau panjenengan Pak dikasih anak 100 gimana? Gimana Pak? Diberikan anak sampai 100 gimana Pak? Wah, ya itu muslim. Ini apa yang dikatakan oleh Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena takut kau jatuh miskin, karena takut kau makan bersama dia. Nahnu narzuquhum, kata Allah. Nahnu narzuquhum, kami yang akan memberikan rezeki kepada anak-anakmu. Wa iyyakum, dan kepadamu, kepada ibunya, kepada bapaknya. Ini yang dipegang kaum muslimin. Ini yang dipegang kita sebagai seorang mukmin yang wahid, sebagai seorang muslim yang tunduk kepada Allah. Hendaklah dia selalu berpegang teguh kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka janganlah kita menjadi orang yang sombong kaum muslimin. Karena kita ini dari nutfah, dari alaqah, kemudian mudghah. Lalu Allah tetapkan 4 takdir dalam kandungan, dalam rahim ibunya. Yang pertama Allah tetapkan rezekinya. Yang kedua Allah tetapkan ajalnya, batas umurnya, kapan dia meninggal dunia, di bumi mana dia meninggal, dalam keadaan dia meninggal. Apakah dia husnul khotimah, apakah dia su'ul khotimah, semua sudah selesai. Sudah selesai. Nabi mengatakan pena Allah sudah diangkat, tintanya sudah mengering. Ini kaum muslimin, jalanilah hidup sesuai dengan aturan Allah. Selanjutnya kaum muslimin dan muslimah, dan kaum muslimin dan muslimah, ada muslimahnya Bu? Alhamdulillah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita jujur dalam hal ilmu. Yang pertama, sadarlah kalau engkau memang berilmu, maka sadarilah bahwa dirimu berilmu. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, bertanyalah tentang agama kepada orang berilmu dan dia sadar kalau dirinya berilmu. Imam Ahmad menjelaskan orang yang sadar kalau dirinya berilmu, tandanya satu, dia punya rasa malu kepada Allah. Ini orang berilmu kan? Dia punya rasa malu kepada Allah. Yang kedua, dia punya khasyah, punya rasa takut kepada Allah. Ini betul-betul orang berilmu dan dia sadar kalau dirinya punya ilmu. Dia punya rasa malu. Yang kedua, dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Hasan Al-Basri, bila kau jadi orang yang bodoh, maka jujurlah. Jujurlah pada dirimu itu bodoh. Jujur saja. Kejujuran orang yang bodoh ditandai bila dia tidak mengetahui sesuatu, maka dia akan bertanya. Ini kaum muslimin. Orang yang jujur dengan kebodohannya, bila dia tidak tahu sesuatu, dia tidak menyembunyikan, namun dia bertanya. Bertanya tentang agama salah satu bagian dari perintah Allah. Bila bapak ibu bertanya tentang agama yang tidak tahu kepada ahlinya, pada dasarnya dia sudah melaksanakan perintah Allah dan di dalamnya mengandung nilai ibadah.
Karena Allah perintahkan fas'alu, maka bertanyalah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika betul-betul kalian belum tahu. Syarat bertanya adalah betul-betul belum tahu. Bukan sudah tahu dia bertanya. Apalagi bertanya tujuannya ingin ngetes ustaz. Bertanya tujuannya ingin menyinggung orang lain. Jangan sampai Bapak Ibu. Bertanya itu memang betul-betul tidak tahu. Kaum muslimin, kesombongan itu adalah orang tidak berilmu dipuji bangga. Ada orang tidak memiliki sesuatu, namun begitu dipuji dia merasa bangga, tidak merasa malu. Seharusnya dia malu. Ada orang memuji, oh antum ini bos, padahal dia bukan seorang bos itu. Begitu dipuji dia bangga, namun begitu dicela, kau ini miskin ya, dia marah. Ini kaum muslimin. Dipuji dia bangga, padahal dia bukan seorang bos. Namun begitu dicela dia tersinggung, padahal memang aslinya dia miskin. Ada nggak begitu Pak? Coba Pak, pertanyaan saya, ini pertanyaan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah Bapak kalau dipuji itu senang? Senang bukan Pak? Mas, jadi kan kalau dipuji senang kan? Yang kedua, pertanyaan kedua kata Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu bagaimana jika kau dicela? Kau senang apa marah? Marah apa senang Pak? Tidak senang. Kata Imam Ahmad, hati-hati dengan dua keadaanmu itu. Kenapa? Bila kau dipuji kau senang, bila kau dicela kau marah dan benci, ingatlah itu yang akan menghalangi keikhlasan dalam ibadah. Ini yang akan menghalangi kita menjadi orang susah ikhlas. Susah kita ikhlas. Kalau dipuji senang yang luar biasa. Kalau dicela ya Allah benci sama orang yang mencela. Kaum muslimin, apa yang menyebabkan seorang hamba itu kadang-kadang dia sombong kepada sesama manusia? Tipe orang dia berlaku sombong kepada orang lain. Yang pertama adalah faktor kekayaan. Ini Bapak Ibu, faktor kekayaan inilah kaum muslimin yang menyebabkan hamba-hamba Allah jatuh kepada kesombongan. Kekayaan inilah kaum muslimin. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia kelebihan antara hamba yang satu dengan hamba yang lainnya, dengan Allah memberikan kelebihan kepada hartanya. Sampai Nabi mengatakan, ad-dunya li'arba'ati nafarin. Dunia ini kata Nabi diperuntukkan untuk 4 golongan manusia. Dunia ini nanti bapak-bapak bisa baca di lingkungan tempat tinggal, mencocokkan hadis Nabi itu. Ad-dunya li'arba'ati nafarin. Yang pertama kata Nabi, wa yarsukhu malan wa yarsukhu ilman. Ini yang pertama. Dunia ini kaum muslimin, harta ini diberikan oleh Allah kepada golongan yang pertama, yakni orang yang diberikan harta oleh Allah berlimpah ruah, lalu Allah berikan juga dia ilmu. Ini Pak, ada orang kaya dan dia alim. Orang kaya berilmu. Ini tingkatan yang Masya Allah kaum muslimin. Sudah kaya dan dia berilmu. Ada nggak Pak? Mesti ada. Orang kaya dan berilmu, maka dia akan selamat dengan kekayaannya, sebab kekayaan harta
yang didampingi dengan ilmu, maka pemiliknya akan selamat. Sebab apa kaum muslimin? Dia tahu bagaimana kewajiban dirinya terhadap harta yang dimiliki. Orang yang punya harta lalu dia berilmu, dia tahu kewajibannya. Kewajiban dia kepada harta, bila sudah jatuh tempo, sudah haul, sudah waktunya dia berulang tahun, maka dia pasti akan menunaikan, membayar zakatnya. Bila harta itu belum sampai nisab, maka dia pun akan menginfakkan harta itu, akan membelanjakan harta itu, akan menggunakan harta tersebut untuk mendapatkan ridho Allah. Dia tahu haknya. Inilah kaum muslimin. Ini manusia luar biasa. Yang kedua, wa yarzuqhu malan lam yarzuqhu ilman. Dia kaya tapi tidak berilmu. Dia kaya nggak berilmu agama. Apa yang terjadi kaum muslimin? Kita lihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, begitu dia susah payah mencari harta dari pagi, siang, petang, malam, terus dia berputar untuk mendapatkan hartanya. Namun karena dia tidak berilmu, dia tidak tahu harta yang dia dapatkan. Tidak sedikit kaum muslimin, dia punya harta bukan untuk ibadah, tapi untuk bekal kesombongan tadi. Punya harta jadikan dia bekal kesombongan, bukan sebagai bekal untuk ibadah kepada Allah. Karena dia tidak berilmu. Kadang orang punya harta, cari uang susah-susah. Afwan, yang masih senang surbit dukhan, mengisap rokok, cari uang susah-susah, Pak. Dengan mudah dia keluarkan uang 20.000. Ada Samsung, ada, beli. Itu yang senang musik, beli kuota, full kuotanya. Buka YouTube, lihat aurat. Buka YouTube, dengarkan musik. Buka YouTube, dengarkan nyanyian. Itu karena kejahilan, Pak. Itu karena kebodohan. Dia keluarkan uangnya, dibeli pakaian buat istrinya, tapi pakaiannya yang tembus pandang. Pakaiannya tipis, pakaiannya ketat, pakaian tidak menutup orang. Itu karena kejahilan, Pak. Karena kebodohan. Dibelikan anak perempuannya celana pendek, Masya Allah. Dibelikannya anak untuk bekal halal kemaksiatan. Asbabnya apa, Pak? Berharga, tidak berilmu. Inilah kaum muslimin rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain. Kalau orang berilmu, dia akan berpikir pertanyaan Allah kelak, min aina tasabu wa fima wadu'a. Dari mana kau dapatkan harta itu? Lalu bagaimana kau membelanjakan harta itu? Kaum muslimin, harta yang Allah berikan kepada kita tidak akan lepas dengan dua pertanyaan. Min aina tasabu wa fima wadu'a. Dari mana kau dapatkan harta itu? Dengan berdagang? Apakah kau jujur? Bagaimana cara kau menimbang dagangan itu? Bagaimana cara menjual dagangan itu? Apakah kau menipu? Kadang-kadang seorang penjual buah ditaruh di atas buah yang besar, lagi bagus, yang diberikan untuk mencicipi yang manis. Namun begitu dijual, barang itu ternyata sudah dicampur antara yang manis dan yang tidak, antara yang baik dengan yang tidak. Inilah penipuan kaum muslimin. Saat dia membeli, dia meminta tambahan. Saat dia menimbang untuk orang lain, dia mengurangi timbangannya. Betapa banyak kaum muslimin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kesombongan itu disebabkan oleh harta kaum muslimin. Dengan banyaknya harta, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada kita semua agar kita ini tidak memiliki sifat sombong. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-37 dan ayat surat ke-37 ayatnya 36. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablihal jibala tula. Allah mengingatkan kaum muslimin, janganlah kau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombong. Orang yang berjalan angkuh itu biasanya membusungkan dadanya. Padahal Allah memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Ahzab ayat 56, surat An-Nur ayat 39, Allah memerintahkan kita, bila kita berjalan disuruh menundukkan pandangan. Namun kadang-kadang tidak sedikit orang yang berjalan dengan membusungkan dada, lalu tidak menyapa lebih dahulu, tidak memberikan salam lebih dahulu. Dia ingin agar saudaranya menapa lebih dulu, memberikan salam lebih dahulu. Padahal Nabi kita Muhammad SAW lebih dahulu memberikan salam, lebih dahulu berjabatan tangan. Maka Nabi kaum muslimin memerintahkan kepada kita, idza laqithu fasallim 'alaiha. Jika kalian berjumpa dengan saudaranya, sampaikan salam. Lalu berjabatan tangan. Nabi berpesan, Pak, kalau berjabatan tangan jangan terlalu cepat dilepas. Semakin lama tangan itu dipegang oleh saudaranya, kata Nabi, semakin banyak dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belajarlah kaum muslimin untuk berusaha menyapa lebih dulu, salam lebih dulu. Kemudian jangan lupa pula tanyakan keluarga saudaranya. Sudah masuk isya Bapak? Sudah. Mau azan dulu? Gimana Pak? Azan dulu. Apa mau dilanjut Pak? Azan dulu. Silakan. Muslimah, saya lanjutkan. Jadi itu sebab yang pertama adalah harta. Sebab yang kedua adalah kekuasaan dan status sosial di masyarakat. Orang biasanya kalau diberikan kekuasaan oleh Allah, kalau dia tidak paham bahwa kekuasaan adalah amanah, itu akan menimbulkan kesombongan di tengah-tengah masyarakat. Kekuasaan atau jabatan itu adalah sebuah amanah. Bahkan dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Nasai, ada 3 golongan manusia nanti yang tidak akan disapa oleh Allah, tidak akan diperhatikan oleh Allah, tidak akan dibersihkan dosanya oleh Allah, kemudian akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat dahsyat. Kata Rasulullah SAW, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sayfun salim wa malikun kadzdzab wa 'ailun mustakbir. Rawahu Bukhari wan Nasa'i. Nabi Muhammad SAW kaum muslimin, beliau bersabda, ada 3 golongan manusia yang nanti di hari akhirat, di padang mahsyar, Allah tidak melihat dia, tidak memperhatikan dia, dan tidak akan berbicara dengan dia, lalu tidak akan membersihkan dosanya. Kemudian Allah akan mengazabnya. Yang pertama, Syekhun Salim, orang yang sudah beruban, orang yang sudah tua tapi masih berzina. Sudah tua masih berzina.
Wa malikun kadzdzab, seorang penguasa, seorang pemimpin yang berdusta kepada yang dipimpinnya. Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap penguasa, tiap-tiap pemimpin akan dimintai tentang apa saja yang dipimpinnya. Ar-rajulun ra'in bi ahlihi, seorang suami akan dimintai tanggung jawab tentang keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi ahliha, seorang istri akan ditanya tentang anak-anaknya, tentang rumah tangganya. Kullukum ra'in, kalian semua itu, kata Nabi, adalah pemimpin. Masing-masing pemimpin akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, dasar kesombongan itu, tanda orang sombong itu hanya ada dua, kaum muslimin. Orang dikatakan sombong itu tandanya dua. Hadis riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Al-kibr batarul haq wa ghamdun nas. Tidak akan masuk ke dalam surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Apa itu kesombongan, kaum muslimin? Menolak kebenaran. Siapapun orangnya, apapun kedudukannya, apapun jabatannya, kalau dia menolak kebenaran yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah, itu kesombongan. Itu hakikat sombong, kaum muslimin. Yang kedua, wa ghamdun nas. Ciri orang sombong itu suka merendahkan, suka meremehkan orang lain. Ini kaum muslimin. Maka marilah kita muhasabah. Bila kita menolak kebenaran, itu kesombongan yang sebenarnya. Bila kita suka merendahkan dan meremehkan orang lain karena kelebihan yang kita miliki, lalu menganggap orang lain ada di bawah kita, muncul kita merendahkan, itulah orang yang sombong. Hati-hatilah kaum muslimin dengan kesombongan itu, menyebabkan seorang hamba tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tua berzina, jadi penguasa berdusta, wa ailin mustakbir, kata Nabi, sudah miskin sombong. Orang miskin yang sombong, inilah tiga golongan manusia yang tidak akan disapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, Allah menciptakan surga buat hamba-hambanya yang miskin lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin, Nabi pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa yahsulni miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dengan orang-orang miskin. Ya Allah, matikan saya bersama orang-orang miskin. Ya Allah, kumpulkan saya nanti di padang mahsyar dengan orang-orang miskin. Kenapa kaum muslimin? Karena orang miskinlah yang akan pertama kali masuk ke dalam surga setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang miskin dari kaum muhajirin dan kaum ansor. Kan kita Pak, ya, orang miskin, orang yang pertama kali hijrah. Karena ada sahabat-sahabat Nabi 40 kakak, kalau bahasa 40 kakak, mereka tinggal di serambi Masjid Nabawi karena tidak punya rumah. Mereka tinggal di serambi Masjid Nabawi karena tidak punya pekerjaan. Mereka tinggal di situ karena tidak ada makanan yang dimakan. Sebab mereka waktunya habis untuk berjihad
di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi mengatakan jarak orang miskin dengan orang kaya masuk ke dalam surga sejarak 500 tahun atau setengah hari. Maka bila ada orang kaya ahli ibadah dan ia selalu menginfakkan hartanya, kemudian ada orang miskin ahli ibadah, maka perjalanan waktunya selang setengah hari. 500 tahun orang miskin ahli ibadah sudah ada di dalam surga, dan orang kaya baru dipanggil untuk mempertanggungjawabkan tentang hartanya. Selanjutnya kaum muslimin adalah ilmu. Ilmu ini kaum muslimin kalau tidak hati-hati bisa menyebabkan sombong kaum muslimin. Orang berilmu bisa menyebabkan kesombongan kaum muslimin. Maka di mukadimah tadi saya sampaikan, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan orang berilmu yang sebenarnya adalah orang yang memiliki rasa takut dengan ilmunya, orang yang merasa malu kepada Allah karena ilmunya. Ini Pak, kaum muslimin dan muslimah rahimanillah ta'ala wa iyyakum ajmain. Maka orang yang berilmu pun tidak bisa lepas dengan kesombongan. Maka muncullah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang berilmu dan orang ahli ibadah, lalu orang ahli maksiat. Ada orang berilmu, dia sombong dengan ilmunya, dan ada orang ahli ibadah, dia ujub dengan ibadahnya. Dan ada orang ahli maksiat, dia merasa hina, dia merasa sedih, dia menyesal, dia malu, dia gelisah, dia tidak tenang sebelum Allah mengampuni dosanya. Orang miskinnya, orang ahli maksiat yang demikian, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lebih mulia daripada orang berilmu tapi sombong, lebih mulia daripada orang ahli ibadah namun ujub. Inilah kaum muslimin dan muslimah rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita, menghindarkan kita semua dari sifat-sifat sombong atau takabur, dan berusahalah kita semua untuk menjadi orang-orang yang tawadhu, yang selalu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus oleh Allah, buistu liutammima masalihul akhlak. Nabi Muhammad diutus itu adalah untuk memperbaiki akhlak umatnya. Maka akhlak itu ada yang mahmudah, ada yang terpuji, dan akhlak itu pun ada yang madmumah, yang tercela. Akhlak yang mahmudah menjadi pintu gerbang kita bisa masuk ke dalam surga, dan akhlak yang madmumah, yang tercela, menjadi pintu gerbang kita untuk memudahkan kita masuk ke dalam jurang api neraka. Maka berakhlaklah yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berakhlak yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berakhlak yang baik kepada kedua orang tua kita, baik dia sudah tiada di tengah kita ataupun masih ada di tengah-tengah kita. Dan berakhlaklah kepada orang-orang yang berilmu, lalu cintailah dan sayangilah orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan berbuat kasih sayang kepada anak-anak kita. Innamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu ditentukan pada menjelang akhir hidupnya. Siapa yang bermaksiat dari awal sampai menjelang hidupnya, kemudian pada saat kematian mendekatinya, lalu dia bertobat, kemudian beramal soleh, maka tobatnya dan amal solehnya akan menghapus dosa-dosa yang sudah berlalu. Barang siapa yang selalu beribadah kepada Allah dari kecil sampai menjelang kematiannya, namun begitu menjelang kematiannya dia bermaksiat dengan segala dosa-dosa besar, kemudian dia tidak mau bertobat kepada Allah, ketahuilah dosa-dosa besar yang tidak ditutup dengan taubat, maka dosa-dosa itu akan menghapus pahala ibadah yang kita kerjakan sebelum kematian mengakhiri hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
menjadikan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi